fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang mulai bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Pokoknya ini kita belajar bid'ah biar tidak kayak Wahabi, biar tidak kayak pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi sponsor bid'ah, menjadi promotor bid'ah, tapi dia terjebak pada bid'ah. Bid'ah itu adalah pembaharuan syariat. Pembaharuan syariat. Lah, awalnya dari dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsat bid'atun, wa inna kulla bid'atan dolalatun, wa inna kulla dolalatin finnar. Bisa langsung, tidak usah inna. Iyyakum wa kulla muhdatsat, wa inna kulla muhdatsat bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalah finnar. Rasulullah memang wanti-wanti, memang mekas betul. Rasulullah memang betul-betul sampai memerah, antisipasi pada umat, sahabat, jangan sampai membaharui syariat. Takutlah engkau pada pembaruan, yang dimaksud adalah syariat, karena setiap pembaruan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Coba kita gaji dulu secara teks, secara bahasa, lafdon. Bid'ah itu dari kata bada'a, seperti badi' ini. Badi' ini bid'ah. Bada'a. Bada'a ini berawal dari Asmaul Husnah al-Badi', yang berarti mengawali dengan tanpa contoh. Mengawali dengan tanpa contoh. Ada bada'a. Kalau bada'a itu ibtida', mengawali, tapi bisa jadi dengan contoh. Kalau bada'a itu Allah punya sifat al-Badi', mengawali semua perkara dengan tanpa contoh. Loh, kalau dari kosakata bada'a, bid'ah itu mengawali dengan tanpa contoh, semuanya pelaku-pelaku kreativitas inovasi itu adalah pelaku bid'ah. Pencetus mesin lampu bid'ah, mengawali sendiri. Pemproduk mobil Toyota bid'ah. Bahkan sampai orang Jawa yang memiliki kreativitas ngawali undi-undi, yang mengawali kreativitas jemblem, ya pelaku bid'ah. Terus masa tidak boleh? Kita itu kadang sering terjebak mengatakan bid'ah itu dolalah, sesat, tapi kita penikmat atau yang menikmati hasil bid'ah, seneng onde-onde, seneng jemblem, menggunakan sepeda motor, menggunakan HP. Oh, bid'ah bukan masalah itu, bid'ah itu masalah syariat. Ya wis, masalah syariat ada dua, yakni tentang tauhid. Nah ini tadi dijelaskan. Kalau yang dimaksud adalah pembaruan tauhid, semua sepakat, semua oke. Pokok
keluar dari tauhid Nabi Muhammad, keluar dari tauhid Quran, berarti dolalah, sesat. Sesat. Tidak boleh kita pindah dari tauhid Nabi Muhammad. Tak boleh pindah dari tauhid Quran. Yang kedua adalah ubudiyah. Lah ubudiyah sendiri ya udah, bid'ah adalah pembaruan syariat. Berarti seluruh praktek yang telah dicontohkan oleh Nabi, seluruh praktek yang telah didalili oleh Nabi, oleh Al-Quran, ketika kita kok merusak, itu yang disebut bid'ah. Dan jelas dolalah. Contoh, Nabi sudah mencontohkan dengan dalil dan praktek sholat dengan bahasa Arab. Lah kok ada orang menggunakan sholat dengan bahasa Jawa, ada orang sholat dengan bahasa Madura, itu yang dolalah dan masuk bid'ah. Haji itu memang sudah dicontohkan dan dalil di Masjidil Haram. Lah kok ada orang haji di Banyuwangi, ada orang haji di Tasikmalaya, ada orang haji di Jember, itu yang dolalah, itu yang bid'ah. Sholat prakteknya Rasul dan dalilnya dengan menghadap kiblat, ini sebabnya orang Indonesia, yakni menghadap ke barat, agak miring ke kanan. Kalau ada orang sholat Indonesia menghadap ke timur, itu dolalah, bid'ah. Ya mesti tuh wong merusak syariat. Jadi bid'ah itu baik yang secara tauhid maupun secara ubudiyah, semuanya praktek yang sudah dilakukan Rasul kok dirusak, sudah dicontohkan Rasul kok dirusak, maka itu dolalah, itu bid'ah. Adapun hal-hal yang lain yang sifatnya kreativitas, sifatnya modifikasi, yang tidak dicontohkan Rasul, selama itu kebaikan, itu berarti memasukkan dua kemungkinan. Kalau jenengan katakan itu bid'ah, berarti juga harus membuka ruang dengan istilah bid'ah hasanah, seperti yang didhawuhkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, membagi bid'ah ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau hal-hal yang tidak ada pada zaman Rasul tapi kebaikan tidak mau memasukkan kepada bid'ah, ya harus membuat kotak sendiri dengan istilah lain, namanya a'malus sholihah, amal-amal baik. Ya hasanatun, kebaikan, gitu saja. Rasulullah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan walaupun itu baru. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang melakukan kebaikan baru, maka dia mendapat pahala dari kebaikan tadi. Wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah, dan pahalanya orang-orang yang meniru kebaikan produknya sampai hari kiamat. Ini kan berarti menunjukkan Rasulullah memperbolehkan melakukan hasanah kebaikan. Man amila sholihan fali nafsih, siapa yang amal soleh maka dia mendapat. Masya Allah, berarti kan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihin. Amal soleh, ya kreatif, tidak masalah. Jadi itu bisa kau masukkan kepada bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, karena baik dicontohkan oleh para sahabat dengan mengelompokkan Quran jadi 30 juz, dilakukan oleh para tabi'in dengan memproduk ilmu tajwid, ilmu fikih dan sebagainya. Berarti kalau tidak mau memasukkan dalam koridor bid'ah, masukkan dalam hal a'malus sholihah, hasanah. Jadi harus paham antara bid'ah sendiri
Bid'ah adalah membongkar syariat yang sudah dicontohkan Nabi, membongkar syariat yang telah ada dalilnya. Kalau tidak ada pada Nabi, belum didalili, ini belum masuk kategori bid'ah. Ini adalah masuk dalam amalus soleh, amalus solihah, masuk dalam hasanah. Kalau semua hal yang baru kau katakan bid'ah, maka monggo, tapi berikan ruang dengan istilah kalau baik berarti hasanah, kalau jelek berarti sayyi'ah. Dua ulama besar, dua ulama besar ini yang menjadi pelopor. Imam Syafi'i membuka ruang dengan istilah hasanah dan sayyi'ah. Imam Syatibi mengatakan kalau bukan contoh dari Nabi, berarti kebaikan-kebaikan baru bukan kategori bid'ah, tapi dikategorikan amal soleh, amal solihah dan hasanah. Kalau jelek juga dikategorikan amal sayyi'ah, amal jelek. Dua imam besar, Imam Syafi'i mengkelompokkan hal baru memang sebut bid'ah, tapi kalau baik disebut dengan hasanah, kalau jelek dengan bid'ah sayyi'ah. Imam Syatibi pokok sesuai dengan syariat Nabi, selainnya itu bukan kategori masuk bid'ah, tapi urusan-urusan baru yang disebut amal soleh apabila baik dan amal jelek apabila jelek. Jadi harus monggo kita pilih yang mana. Kalau kita tidak mau memasukkan hal baru, ya repot lah, repot. Karena kita terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Bagaimana ubudiyah dengan mikrofon, bagaimana memperlancar hubungan dengan handphone, bagaimana haji dengan mengendarai pesawat terbang. Masa tidak boleh. Jadi harus kita kembalikan. Bid'ah sendiri adalah membongkar syariat. Apa syariat? Ketetapan Nabi, dawuh Nabi, perilaku Nabi. Ya sudah, yang baru berarti bukan bid'ah, tapi amal soleh atau amal jelek. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situlah tidak mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Ini dia mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataan?